Tiffany dan bersama Ibu Desi dan juga narasumber kita Ibu Fatima Zahra MPSI sebagai psikolog PPSDM ITERA sekaligus dosen psikolog UM Lampung. Wow. Boleh ceritain dulu Bu, kesibukannya apa sekarang? Oke, terima kasih Mbak Desi dan Mbak Lia. Jadi saat ini kesibukan saya itu ada di menjadi psikolog di MHC ITERA di Mental Health Care. Kemudian saya juga dosen fakultas psikologi di Universitas Muhammadiyah Lampung. Dan yang terakhir saya juga psikolog praktik di Sekolah Quran dan Lembaga. Oke, Masya Allah banyak banget ya. Iya. Karena sekarang kita edisi spesial kolaborasi dengan tentang mental health. Nah, katanya kita mau dikasih games nih dari Apa psikolog. tuh? Boleh. Challenge gitu ya Bu Iya, ya? betul. Betul. Oke, jadi karena tema hari ini adalah toxic relationship ya kan? Iya, betul. betul. Mbak Desi. Nah, kita akan bermain red flag and green flag. Gitu. Oke, jadi gimana nih sistematis permainannya nih Bu? Iya, jadi nanti Mbak Desi dan Mbak Lia, nanti saya akan kasih pernyataan. Nah, nanti silakan jawab apakah ini masuk di red flag dan ini masuk di green flag. Nanti saya kasih pernyataan, kemudian saya hitung 1, 2, 3, kemudian jawab bersama-sama. Oke, Oke, siap. berarti serempak gitu ya? Iya. By the way, kita belum tahu pertanyaannya apa. Ya, kita nggak tahu. Ini nggak ada settingan ya guys. Oke, kita langsung mulai pertanyaan Siap. pertama ya. Boleh. Siap? Oke. Siap. Yang pertama itu adalah saya berada di dalam satu kelompok. Kemudian satu teman saya itu terlalu peduli dengan saya. Apakah itu red flag or green flag? 1, 2, 3. Green flag. Oke, ini bisa kita kasih penjelasan langsung atau Nanti aja, nanti. Lanjut aja dulu. Lanjut aja ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Cowok atau cewek itu sukanya kalau marah teriak-teriak, red or green? 1, 2, 3. Red flag. Oke. Next kita lanjut. Oke. Next kita lanjut. Cowokku itu friendly banget, red or green? 1, 2, 3. Green flag. Oke. Sama ya. Oke. Udah 2 kali Iya, sama, sama masih nih. kompak. Masih kompak, masih konvensi Bu. Iya. Oke, yang ketiga, seorang laki-laki atau perempuan itu aktif di sosial media. Kira-kira red flag atau green flag? Oke, silakan dijawab. Green flag. Oke. Sama lagi ternyata. Oke. Empat jawaban ini. Oke. Oke. Sekarang yang terakhir. Cowok atau cewek, seorang laki-laki atau perempuan, kemudian dia sudah menjalin hubungan dengan seseorang, namun dia masih aja akrab dengan mantannya atau masa lalunya. Kira-kira itu red flag atau green flag? 1, 2, 3. Red Green flag. flag. Disclaimer. Oke, disclaimer dulu ya. Jadi semua jawaban yang teman-teman berikan itu nggak benar, tidak ada benar, tidak ada salah juga. Jadi semua opini yang diberikan itu mungkin teman-teman punya pengalaman di masa lalu yang berbeda-beda dan juga pengalaman sehingga akan mengeluarkan jawaban yang berbeda gitu. Oke. Jadi gimana nih Bu penjelasannya? Dari pertanyaan pertama mungkin bisa Ibu jelasin dulu. Sebenarnya itu green flag atau red flag? Oke, jadi untuk yang pertama ya, saya berada di satu kelompok di mana teman saya itu merasa terlalu peduli gitu. Nah, tadi ada teman-teman ada terjebak kata terlalu peduli. Sesuatu yang dianggap berlebihan itu kan tidak baik gitu. Nah, di sini terlalu pedulinya bisa apa sih? Kalau negatif dia mungkin bisa mengatur, karena dia terlalu peduli jadi dia suka mengatur, kemudian dia cemburu. Kamu nggak boleh lah berteman sama yang lain, kamu kan udah teman aku. Atau itu suatu pasangan kita gitu kan, kamu nanti kalau pakaian harus yang kayak gini ya. Ya kalau misalnya itu baik, it's okay. Tapi kalau misalnya itu menuntut kita setiap saat dan itu berulang, nah itu yang tidak baik. Jadi kalau ada kata terlalu itu kan karena berlebihan gitu ya, Over gitu ya. over. Jadi itu bisa masuk dalam kategori refleksi. Gak apa, it's okay. Mungkin Okay. ada yang merasa ya aku nyaman kok Bu Iya. dengan perlakuan seperti itu gitu. Yang kedua,
tadi ada teman kita yang kalau misalnya marah itu teriak-teriak gitu ya, teriak-teriak itu mungkin merasa adalah peluapan emosinya gitu. Tapi dalam kutip teriak-teriak itu bisa menjadi tendensi bahwasanya dia itu masuk dalam toxic relationship. Kenapa? Karena emosi itu bukan untuk diluapkan secara berlebihan dan juga bukan untuk ditahan. Jadi dia itu dikelola sehingga teriak-teriak itu juga bisa memicu seseorang itu adalah red flag. Jadi jawabannya adalah red flag. Tadi sama ya, kompak ya yang kedua. Jadi emang setiap masalah itu harusnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik ya, daripada harus yang secara kekerasan gitu ya. Betul. Bisa mungkin nggak perlu lah dengan nada tinggi dan lain sebagainya lah ya. Kemudian yang ketiga adalah cowok friendly ya. Tadi ada yang jawab green flag. Dua-duanya green flag ya. Green flag. Oh, green flag ya. Jadi kalau cowok friendly itu kan dalam kutip di sini dia bisa berbaur, bisa beradaptasi dan bahkan manfaatnya juga bisa menambah relasi. Apalagi kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang sebelumnya belum kita ketahui. Nah, di sini sifat positifnya kita bisa tadi ya hal-hal positifnya bisa didapatkan dari si cowok. Jadi ya dia bisa dikategorikan green flag. Terus aktif sosial media. Aktif sosial media. Nah, ini juga tadi ada yang red flag atau green flag? Kita green flag semua ya. Jadi cowok atau cewek yang aktif di sosial media ini karena sama dengan friendly tadi ya, kurang lebih karena dia bisa mendapatkan informasi-informasi juga di sosial media dan dia juga bisa mengupgrade dirinya. Namun yang menjadi negatifnya adalah kalau dia secara berlebihan gitu ya, dia memaknai sebuah masalah itu langsung misalnya ingin dilihat orang banyak, jadi dia mengupdate status, Overshare gitu ya. share, sehingga dia bisa masuk red flag dan juga bisa masuk green flag karena dia bisa membranding dirinya. Perspektif masing-masing ya. Ya. Dan yang terakhir cowok atau cewek dia udah memiliki hubungan dan udah menjalin sebuah ikatan, namun dia masih mengulik masa lalunya, itu udah jelas ya masuk ke dalam kategori red flag. Ya, maksudnya red flag tadi Bu, salah ucap. Nggak apa-apa, itu oke. Mungkin nggak apa-apa karena mungkin ngerasa ya bebas aja karena kan kita beda ya, setiap orang mungkin karena kita terbiasa dibebaskan maka orang lain ya udah terserah kamu aja, sok mangga atuh. Tapi kita harus hati-hati juga dengan Harus ada kondisi. boundariesnya lagi ya. Red flag, red flag ya Itra Friends. Oke, sekarang kita ternyata masih belum terlalu mengenal apa itu red flag, apa itu green flag. Terus sekarang apa aja sih Bu bentuk dari toxic relationship itu? Istilah-istilah yang sekarang kan banyak banget nih Bu. Mungkin bisa dijelasin secara singkatnya apa aja sih definisinya? Jadi perilaku tadi adalah bentuk-bentuk dari toxic relationship ya. Yang pertama itu ada kayak perilaku manipulatif. Perilaku manipulatif itu kecenderungan seseorang untuk mengandalkan orang lain tapi sesuai dengan keinginannya. Dia ingin mengandalkan seseorang tapi sesuai dengan keinginannya nih, gitu. Ya, jadi contohnya nanti ada muncul sikap berbohong, kemudian sikap untuk merasa aku penipuan yang dimulai dari sebuah pasangan hubungan, dimulai dari awal hubungan itu. Ya, jadi kayak ngasih bumbu-bumbu terlebih dahulu, kamu cantik nih, atau kamu kok baik ya sama aku gitu. Padahal itu adalah tipuan-tipuan yang diberikan dari seseorang toksik. Jadi dibuat suka dulu ya. Itu adalah orang-orang yang red flag tadi, iya. gitu ya. Jadi perilaku-perilaku negatif yang ada di orang itu, ya dia bikin suka terlebih dahulu sehingga kita jatuh ke dalam keinginan dia tadi ya. Dia ingin mengendalikan seseorang tersebut. Kalau ghosting kan perilaku yang dia itu pergi tanpa memberikan kata satupun gitu kan intinya. Jadi dia seperti lari dari sebuah masalah dan itu tidak menyelesaikan masalah, dia hanya lari dari sebuah masalah. Kalau yang seharusnya itu ada closure. Iya, harusnya dengan baiknya kita menyelesaikan sebuah masalah itu kita hadapi terlebih dahulu, bukan hanya pergi begitu saja. Tuh, Itra Friends, catat. Nah, ghosting itu sama nggak sih sama kayak silent treatment gitu? Oke.
ghosting ini sama dengan silent treatment ya, jadi dia diem begitu saja tanpa memberikan satu kata atau memberikan solusi yang harusnya dibereskan bersama-sama dalam sebuah hubungan. Tapi tidak ada pemecahan itu, maka dia hanya diam dan lalu pergi. Berarti itu sifat yang buruk ya, harus dihindari dalam relationship. Oke, anything else Bu dalam istilah toxic relationship itu? Kemudian banyak ya kalau ada istilah-istilah dari toxic relationship ini, ada breadcrumbing, kemudian ada apa tadi? love bombing, gaslighting. Nah, itu sebenarnya salah satu dari bentuk-bentuk manipulatif aja. Oke. Jadi manipulatif itu kan ada banyak macamnya di dalam hubungan, sehingga beberapa perilaku itulah termasuk bentuk-bentuk dari toxic relationship. Oke, lanjut ya Bu ya. Kira-kira nih, apa sih latar belakang seseorang itu mengabaikan sifat red flag? Jadi pertama, kenapa orang seperti itu kan ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Faktor internal itu bisa terjadi karena masalah psikologisnya dia, mungkin di masa lalunya dan lain sebagainya, ataupun ada ketidakpercayaan dirinya. Dan yang terakhir mungkin dia bisa terjadi seperti itu karena dia memang memiliki gangguan kecemasan anxiety. Nah, kemudian kalau dari eksternal nih, nah ini yang biasanya sering terjadi juga karena tadi pola asuh yang diberikan dari orang tua sebelumnya ataupun dari masa lalu, trauma. Nah, itu terjadi karena masalah-masalah eksternal. Jadi karena komunikasi yang kurang baik dan kurangnya juga dukungan perhatian dari lingkungan, sehingga dia bisa terjadi sifat-sifat red flag tersebut. Dan dan seperti itu. Dan tadi melanjutkan yang ini ya, yang Mbak Alia ya, kenapa sih orang bisa terjebak gitu dalam red flag tadi ya. Jadi yang pertama, dia itu karena sudah menjalin hubungan dan dia sudah merasa investasi di dalam hubungan tersebut, jadi dia tidak ingin melepaskannya dengan sia-sia gitu. Dan mungkin yang kedua, dia terjadi karena dia takut pindah dari pola yang tadinya pola dia itu ya udah aku sama dia setiap hari, kemudian aku menjalankannya sama dia, dan dia akan berpindah ke pola yang sendirian. Nah, dia ada ketakutan seperti kesepian, kemudian yang tadinya memikirkanmu adalah racun setiap hari yang aku minum gitu. Wow, Tapi aku tidak bisa melepaskannya gitu. Jadi lebih baik aku merasakan racun itu dibandingkan aku harus merasakan kesepian, aku berpindah dari pola yang sebelumnya. Karena dia lebih familiar dengan toxic itu tadi. Oke, sebelum kita lebih dalam, kita mau akustikan dulu nih, mau nyanyi bareng. Silakan, Neng Alia. Kita akustikan dulu ya Bu. Oke, sambil minum ya teman-teman. Siap. Tapi ini pemula Bu. Nggak masalah. Gak masalah. Kita nyanyi bareng. Oke. Apa tadi pertanyaannya Bang? A few moments later. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, mungkin lagi satu-satu. Keren. Oke, sekarang kita mau masuk nih Bu. Kalau yang Ibu lihat sendiri di kalangan generasi muda khususnya mahasiswa, karena kan kebanyakan kita targetnya mahasiswa. Fenomena toxic relationship ini seperti apa? Jadi kalau di dalam teori ya, toxic relationship ini ada kekerasan seksual, kemudian ada juga verbal, kemudian ada juga yang non verbal, kemudian ada yang dikarenakan finansial. Nah, kalau untuk di kalangan mahasiswa yang terlihat gitu ya, yang terlihat itu biasanya terjadi verbal. Verbal itu walaupun dia mungkin kata-katanya tidak yang seperti tadi ya teriak-teriak,
tapi kata-katanya itu membuat diri kita itu sakit hati, ataupun itu menguras psikologis kita, kesehatan mental kita, dan itu dilakukan secara terus-menerus dalam hubungan. Itulah yang biasanya banyak fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa gitu ya. Dan juga tidak dipungkiri kekerasan-kekerasan yang nonverbal seperti main tangan, kemudian dan lain sebagainya itu juga banyak terjadi. Ya, apalagi kalau di kasus-kasus berita sekarang itu kan sering kita dengar ya masalah-masalah hal tersebut. Nah itu adalah salah satu tanda-tanda toxic relationship. Oh, hubungan kamu tuh beracun. Nah, itu tuh biasanya banyakkan di laki-laki atau perempuan terjadinya. Biasanya kan kalau laki-laki itu kan karena mereka kan gak ada support system gitu kan, ngerasanya kayak feeling lonely gitu. Nggak kayak kita bisa curhat, bisa sharing. Oke, tadi dari fenomena yang terjadi gitu ya, laki-laki perempuan itu bisa terjadi kepada siapapun. Biasanya ini banyak terjadi di perempuan juga karena dia banyak menggunakan perasaan tadi, emosi. Oh iya, aku nggak bisa nih keluar dari hubungan ini. Dan itu tadi red flag, perilaku negatif yang ada ancaman, ada manipulatif yang terjadi di situ, sehingga membuat si perempuan itu, oh iya, nanti kalau aku meninggalkan dia, aku udah investasi juga nih sama dia, berarti aku harus memberikan sesuatu lagi nih ke dia gitu. Nah, kemudian biasanya kalau untuk laki-laki juga bisa terjadi dengan si perempuan itu ingin mendominasi si laki-laki, maka terjadilah perilaku red flag yang ada di dalam diri si perempuan, sehingga terjadilah hubungan itu toxic relationship. Oke. Lalu menurut Ibu, sebenarnya relasi yang baik itu eksis gak sih Bu? Ada gak sih di dunia ini yang bisa mendukung kita secara akademik, terus bisa saling memotivasi, atau memang sepintar apapun orang itu kalau udah bucin ya bakalan jatuh juga gitu? Menurut Ibu gimana? Oke, dalam sebuah hubungan itu kita nggak bisa katakan tadi ya tidak gitu, itu ada, karena hubungan yang baik itu adalah ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan dan juga memberikan dukungan emosional, kemudian saling support dan saling menyelesaikan masalah. Jadi tadi kan ada perilaku ghosting tuh, ketika kita ada masalah di dalam sebuah hubungan, coba kompromikan gitu ya, kompromikan dengan kedua belah pihak gitu. Jangan saling menyalahkan satu sama lain. Dan kalau misalnya sama-sama tidak ada yang ingin menurunkan ego, makalah terjadi mungkin yang satunya tidak setuju, yang satunya tidak setuju, dan itulah yang menjadi toxic relationship. Oke, Tidak nice. sependapat gitu Tidak ya. sependapat. Nah, sekarang kita akan buka cacan. Kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah jawab di question box kita. Mungkin nanti kita gantian ya Al ya. Boleh. Yang pertama dari Sari I-nya double _ CIT. Kalau udah terlanjur bucin terus red flag-nya baru kelihatan pas udah bucin, ngatasinnya gimana, Mi? Oke. Ini sama dengan pertanyaannya @ur.rati. Izin bertanya bagaimana cara untuk tidak denial saat sudah terlanjur terjebak? Atau gimana? Oke, jadi kita udah masuk ke dalam hubungan tersebut ya. Oke. Nah, ketika kita sudah tadi udah memaparkan tentang ciri-ciri, kemudian bentuk-bentuk dari red flag tersebut, nah kita udah paham nih, oh ternyata perilaku negatif ini tidak baik, sehingga kita bisa coba saling komunikasikan dulu nih kepada pasangan kita mungkin atau teman kita, ada loh perilaku kamu yang mungkin aku rasa itu kurang sesuai dan aku sukanya seperti ini gitu. Jadi saling sama-sama kedua orang itu mensejahterakan psikologis gitu. Itu bila udah terlanjur masuk ke dalam hubungan itu, coba dulu untuk komunikasikan. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa diselesaikan, maka tinggalkan. Oke. Next, Next ya. Oke, ini ada pertanyaan dari @nita Nowila.
Katanya gimana nih kalau misalkan kita tuh tahu dia red flag karena masa lalunya gitu. Nah terus kita merasa bisa nyembuhin dia, itu gimana? Oh, Ini kayak sindrom ya Bu ya. iya. Jadi saya rasa saya bisa lakukan gitu ya. Oke. Ya, oke. Bagus banget nih pertanyaannya juga ya. Jadi balik lagi ya teman-teman, bahwasannya yang bisa menyembuhkan diri kita itu adalah kita. Nah ini adalah salah satu juga problem dimana kita nggak bisa keluar nih dari toxic relationship tadi, karena saya terperangkap, saya sudah merasa saya bisa menyembuhkan, saya bisa kok merubah dia, sedangkan perubahan itu bisa terjadi kalau seseorang itu ingin melakukan perubahan. Jadi tadi kita sudah mengenali tanda-tandanya sehingga kita jangan menggunakan asumsi itu lagi. Lebih baik kalau itu sudah melampaui batas dalam sehari-hari dan itu membuat kita tidak nyaman, mendingan kita pergi cut off Aja ya. Oke, next mungkin ya Bu ya, kita kasih pertanyaan lagi dari @vandu di Poanderson 82, katanya apakah ada juga toxic relationship dalam hal pertemanan gitu. Jadi bolehkah kita membuat batasan cut off kayak yang bilang tadi gitu dan lain sebagainya. Oke, toxic relasi yang beracun itu benar ada di dalam pertemanan, kemudian di dalam keluarga, di dalam hubungan percintaan, dan di dalam dunia pekerjaan. Nah, itu pasti ada dan mungkin kita pernah menemuinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu, oh iya ini ciri-cirinya, oh iya ini bentuk-bentuknya nih dari red flag tadi, dari perilaku negatif, sehingga kita bisa membangun batasan. Oh iya, aku orangnya seperti ini dan aku nggak mau menjadi seperti ini, sehingga orang lain nggak boleh kalau misalnya mengajak sesuatu atau melakukan yang tidak aku sukai. Jadi benar, kita harus membangun batasan dan juga bila kita nggak bisa menanganinya, ini kita cut off. Jadi untuk menjauhi dulu. Berarti nggak cuma hubungan romansa ya, ada di pertemanan, di semua jenis relasi sebenarnya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Rafli 45_PS. Kalau yang refleksnya diri kita sendiri harus apa Kak? Dia bisa satu langkah memahami dirinya. Iya. Bagus. Nah, itulah poin besar, poin bagus gitu ya. Ketika kita udah memahami, oh ya, red flag itu adalah perilakunya negatif. Nah, perilakunya itu tidak baik dan saya rasa itu ada di diri saya. Nah, ketika kita sudah memahami, cobalah untuk melakukan hal yang baru dari sebelumnya. Tadi ya, kita punya pola yang mungkin kalau misalnya kita berperilaku itu lebih ke agresif, tadi suka marah-marah, suka melampiaskannya dengan asal. Nah, coba deh nanti ketika aku dihadapkan pada situasi yang nggak menyenangkan, aku bisa lebih mengontrol itu perilaku tersebut. Apalagi saat sudah menjalin hubungan, entah itu hubungan pertemanan dan hubungan percintaan gitu. Jadi kita bisa lebih mengontrol lagi. Oke, ini sebenarnya banyak ya yang ngirim pertanyaan ke question box kita. Cuman saya tertarik sama pertanyaan yang ini. Apa tuh? Dari Lam P-nya double shoe, lagunya triple. Apa dampak bagi mental jika jatuh cinta sama anak cowok teknik nih? Waduh. Ini kayaknya mesti dijawab sama Alia. Silakan Alia, mungkin ada pengalaman. Jujur aku kan semester 3 nih Bu. Belum ada relationship sebelumnya. Oke. Gak ada dari aku, maba pun gak ada. Tapi kalau untuk jatuh suka sama anak teknik pernah. Nah, penting banget buat diri kita ya, tadi menyambung. Jadi ketika kita bisa memahami diri kita, oh iya, diri aku ternyata ada nih sedikit refleksnya, atau misalnya dirasa aku memang ada sifat-sifat negatif yang belum siap untuk melakukan sebuah hubungan. Jadi baiknya mungkin aku akan memprioritaskan hal-hal yang menurut aku itu lebih penting terlebih dahulu gitu. Jadi it's okay, nggak apa-apa gitu. Dan Alia pun juga bisa melakukan hal-hal yang disukai. Kalau tadi dengan orang yang disukain gitu ya. Kalau untuk orang yang disukai ya
itu wajar ya karena kan perasaan ya, perasaan itu nggak apa-apa dan itu normal. Oke, mungkin selanjutnya Alia bisa yang dari itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya dari @li_SSS Sugar. Katanya protektif yang masih batas wajar itu gimana ya? Kadang kalau udah sayang tuh nurut-nurut aja gitu. Ih, bahaya Ini bahaya banget sih. Bahaya banget sih. Iya betul, tadi ya kita rasa kita udah mendapatkan sebuah kasih sayang yang sangat besar nih, sehingga ya udah deh kita turutin tadi kan kita. Nah ini adalah bentuk-bentuk tadi tanda-tanda bahwa hubungan ini nih beracun. Padahal protektif itu kan kayak pembatasan yang diberikan ya, sedangkan kita ini masih harus bisa mengeksplor banyak hal dan mungkin kita bisa harusnya interaksi ke orang lain, karena ketika kita bisa interaksi ke banyak orang kita mendapatkan relasi-relasi yang mungkin itu cukup positif untuk diri kita ya. Jadi dalam diri kita itu ingin mengembangkan menjadi lebih positif, tapi kita tertahan oleh seseorang yang mungkin Menghambat ya. Jangan sampai nanti Alia mau jadi MC-nya ditanya dulu, MC-nya cowok apa cewek? Jadi nggak jadi MC Iya, dong. nggak bisa berkembang kan? Iya, nggak bisa berkembang. Oke Bu, buat Itera Friends itu tadi nama-nama yang kita sebutin, mungkin bisa nanti datang ke studio buat ngambil giveaway-nya. Ya, sekarang mungkin ada closing statement nih dari Bu Fatimah. Oke, terima kasih Mbak Desi dan Mbak Lydia. Yang bisa kita ambil mungkin dari obrolan kita sore hari ini ya. Jadi teman-teman coba kita telaah diri kita pahami bagaimana pribadi kita. Apakah pribadi kita itu untuk orang lain sudah banyak memberikan hal-hal positif atau itu pun sebaliknya. Dan kemudian coba cari apa sih yang menjadi kesenangan dalam diri kita, misalnya hobi-hobi yang biasa kita lakukan. Nah itu harus kita eksplor lebih dalam lagi. Kenapa? Karena ketika kita misal sudah terjebak di dalam satu hubungan dan ketika kita ingin move atau kita ingin melepaskan, berarti kan itu ada perpindahan pola ya. Dan kita harus tahu nih, oh iya aku gemar dengan melakukan seperti ini nih, jadi akan bisa melupakan hal-hal sebelumnya itu dengan melakukan hal-hal yang positif tadi ya. Sebelum kita terlanjur familiar dengan racun itu ya. Betul, jadi jangan takut untuk keluar dari zona racun. Oke, that's it. Thank you so Ada much. ini kata-kata terakhir Oke. untuk teman-teman gitu ya. Jadi cara terbaik untuk bergerak maju adalah dengan melepaskan orang-orang yang menahan diri kita. Dan kamu itu tidak perlu merasa bersalah karena menyingkirkan orang-orang yang beracun dari hidupmu. Kesempatan yang luar biasa ya, kita bisa ngobrol bareng sama Ibu Fatimah. Dan juga kita udah dapat insight baru ya tentunya ya Bu Desi ya tadi. Kalau gitu terima kasih ya Itera sudah mau nonton, dan juga kalau begitu kita akan bertemu di next podcast Tera selanjutnya. Kolaborasi apa selanjutnya? Ditunggu ya. Sampai jumpa di program Deep Talk selanjutnya. Bye-bye. Bye.